Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Maulana dengan NPM 23100100411. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat itu untuk UTS PBO2. Program yang saya buat ini merupakan aplikasi buku alamat. Dengan kodenya itu source code-nya menggunakan berbagai macam library seperti color, font, buffer reader, file reader, file writer, dan lain-lain. Itu lalu menggunakan private default list model untuk membuat modelnya, membuat daftar data. Lalu setelah itu menaruh modelnya, model list, dan memasangnya di JList. Itu yang ini nanti. Lalu di sini ada warna, mengatur warna dari aplikasinya. Selanjutnya itu ada ini untuk melakukan styling pada warna buttonnya. Button set background, button set foreground, set font, set focus, container, set focus, set border painted, dan lain-lain. Lalu itu membuat private boolean is valid font itu untuk supaya pada input nomor telepon itu dia hanya menerima angka yang jumlahnya 10 sampai 13 digit. Selanjutnya itu tombol ini adalah fungsi clear, yaitu digunakan di button yang ini itu untuk membersihkan semua input, mulai dari input nama, alamat, dan telepon. Lalu akan kembalikannya itu ke teks nama request focus, jadi kita langsung membuat inputnya langsung terlempar ke bagian nama. Selanjutnya itu ini balik ke tombol event. Itu ada yang pertama itu ada tombol void button tambah action performat, itu tombol ketika tombol tambah itu ditekan, maka code ini akan jalan. Pengambilan nama, pengambilan alamat, string dari teleponnya akan diambil dulu, lalu di proses ini validasi input kosong, jadi namanya itu nggak bisa kosong, nama, alamat, telepon itu nggak bisa kosong. Jika kosong maka akan keluar pop up semua field harus diisi. Lalu ada validasi nomor telepon, jadi kalau nomor teleponnya itu bukan angka, maka dia akan ada yang bukan angka, maka dia akan menampilkan nomor telepon tidak valid. Lalu jika ini semua lewat, maka akan menambahkan di model akan ditambahkannya itu nama plus alamat plus nomor telepon, lalu membersihkan input, clear input tadi. Even untuk tombol ubah itu, jadi kita mau merubah salah satu hasil input fungsinya, jadi nanti habis kita klik dari tombol dari mana kontak yang mau diubah. Kalau misalnya kita belum klik, maka akan disuruh pilih kontak yang akan diubah. Setelah itu maka dia akan mengubahnya. Lalu ada event tombol hapus, menghapus data kontak yang dipilih user. Itu untuk menghapus data yang nanti sudah masuk, sudah di input. Tombol clear itu yang tadi membersihkan semua inputnya. Lalu ada tombol cari. Tombol cari ini berfungsi untuk melakukan pencarian, melakukan filter, mencari sesuai dari input yang kita berikan, misalnya dari nama atau alamatnya. Lalu tombol reset. Tombol reset ini untuk mengulang agar tidak masuk ke filteran yang tadi, jadi dihilangkan filternya. Lalu ada tombol short, yaitu untuk pengurutan, jadi setelah kita menginput namanya dengan secara acak, tidak beraturan. Nah, tombol short ini bisa mengatur mulai dari A sampai Z, yaitu mengurutkan abjad dari nama huruf depannya.
Lalu ada tombol export to CSV. Ini digunakan untuk ketika kita sudah menganu datanya, kita mau mengekspornya jadi file CSV. Lalu ada tombol hapus semua. Tombol hapus semua ini adalah tombol untuk keluar dari mengulang awal program, jadi tidak ada datanya. Lalu ada tombol keluar, yaitu buat tombol untuk keluar dari aplikasinya, nanti ada konfirmasi. Lalu ada import CSV, ini untuk mengimport kalau misalnya kita mau mengambil data dari CSV yang sudah pernah kita buat. Oke, itu penjelasan code-nya. Mari kita langsung ke bagian menjalankan programnya. Oke, jadi ini programnya. Nah, jadi ini programnya. Itu ada nama, input tadi nama, alamat, dan terformat. Masukkan nama. Teleponnya ini jika kita masukkan 08 barang saja tambah, nah dia akan masuk ke sini. Oke, sekarang nah, kalau misalnya nomornya kurang dari 10 maka dia akan melakukan nomor telepon tidak valid. Lalu jika misalnya kita melakukan terlalu banyak juga, sama nomor teleponnya tidak valid. Jadi berbatas dari 10 sampai 13 digit saja. Lalu ada kita masukkan misalnya ada hurufnya, nah dia tidak valid juga jika ada huruf yang tersebut. Nah, di sini bina markas terus. Nah, soalnya untuk misalnya kita mau menggunakan tadi fitur tambah, kita lanjut ke fitur ubah. Kita misalnya mau mengubah yang data dari yang ketiga ini. Soalnya namanya mau kita ubah jadi alamatnya di nomor teleponnya itu 08 kita klik ubah, maka dia akan mengubah data yang dari sini. Misalnya kita ingin menghapus, maka kita bisa hapus ini. Kita pilih dulu, kita select, lalu kita pencet hapus, dia akan menghapus. Oke. Lalu kita masuk ke bagian tombol cari atau fungsi search. Itu misalnya saya mencari bagas, nah, kita cari, dia akan mengeluarkan bagas. Lalu fungsi tombol reset itu menghilangkan filternya. Nah, kalau kita mau cari yang jalan misalnya jalan, maka dia akan tampil yang warnanya dengan jalan. Kita reset lagi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari yang sortir tadi, terus sampai Z dia akan mengurutkan. Nah, jadi dari A, B, D, dan N. Terus untuk melakukan ekspor, kita taruh di sini namanya itu sebagai tes TS. Kita berhasil ekspor CSV. Lalu kita tadi fungsi tadi itu menghapus semua, jadi dibersihkan. Tombol keluar dia akan sebenarnya yakin akan keluar, kita mau keluar, jadi kita ambil lagi data yang tadi kita ekspor, yaitu kita ambil pada fungsi import, lalu cari nama file tadi.
tes UTS. Nah, ini kita open. Nah, jadi setelah kita melakukan itu, nanti ada ininya dulu, ada import selesai, berhasil ditambahkan 4 kontak. Data yang dilewati ini maksudnya data yang terduplikat. Misalnya kita sudah ada datanya total setelah import 4 kontak. Jadi misalnya nih, kita 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 sudah ada nih datanya nih keempat ini. Ketika kita impor data dengan yang tadi, maka nih open, data yang berhasil ditambahkan itu tidak ada karena datanya dilewati, karena datanya itu sudah ada di sini. Jadi dihitungnya sebagai duplikat. Jadi dia tidak akan terjadi duplikat. Jadi kalau misalnya kita masukkan data yang lain, itu ini bentar ya. Misalnya kita masukkan data, baik saya ulangi, untuk tadi kita lakukan ekspor itu ke sini, lalu nanti nama filenya. Setelah kita lakukan ekspor, dia berhasil terekspor, maka kita import. Kita lakukan hapus semua dulu. Kita impor data yang pertama tadi yang kita bikin tadi, open, maka dia akan ketampilan kayak gini. Import selesai, berhasil ditambahkan 4 kontak, 0 baris ini dilewati, berarti tidak ada sama sekali duplikatnya. Total setelah import itu 4 kontak. Nah, misalnya kita import lagi yang data tadi, maka dia akan terjadi duplikasi. Jadi data berhasil yang ditambahkan itu 0 kontak, baris yang dilewati ada 4, dan totalnya tetap 4. Nah, tapi kalau kita masukin data yang lain, nah hasil ditambahkan 3 kontak, data yang dilewati karena tidak ada yang duplikat, maka total setelah importnya menjadi 7 kontak. Oke, sekian dari saya. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.